إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pula di taman surganya di akhirat kelak. Sebagaimana yang telah disampaikan tadi atau yang telah diumumkan, kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini berkaitan dengan jalan golongan yang selamat. Ini tidak lain tidak bukan hanya sekedar mengingatkan diri kami dan kepada antum sekalian tentang manhaj al-firqah an-najiyah ahlus sunnah wal jamaah. Ini sekedar untuk menekankan kembali, menanamkan kembali ke dalam lubuk hati kita yang terjalan manhaj, pedoman, panduan kita dalam beragama ini, terutama di tengah-tengah fitan akhir zaman yang Rasul katakan badiru bil a'mali fitanan kakitai lailil mudlim, bersegeralah kalian beramal yang baik karena akan muncul banyak fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbi ar-rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi harinya orang itu masih mukmin, sore harinya sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbi kafiran. Sore harinya masih mukmin, pagi harinya sudah kafir. Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Karena dia menjual agamanya untuk mendapatkan bagian dari urusan dunia. Rawahu Muslim. Ini dahsyatnya fitnah akhir zaman. Bisa membalikkan status seorang muslim menjadi kafir. Naudzubillahi min dzalik. Maka perlu kita punya pedoman dalam beragama ini. Punya manhaj, metode dalam beragama ini agar kita tidak diombang-ambingkan oleh arus, oleh badai sekuat apapun. Karena kita punya pegangan yang kuat. Itulah minhaj firqatin najiyah. Dan kita hanya sekedar menukil, meringkas saja apa yang telah disampaikan oleh para ulama, di antaranya yang telah ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Minhaj Firqatin Najiyah. Karena waktunya sangat sempit sekali, kita sekedar meringkas, menukil sebagian kecil saja dari Minhaj Firqatin Najiyah. Kalau dalam buku itu ada 12 poin yang beliau sampaikan, kita ambil sebagiannya. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah.
Yang pertama di antara minhaj firqah najiyah, metode, panduan, pedoman firqah najiyah, al-firqatun najiyah taltazimu minhajar Rasul SAW wa minhajar sahabatihi. Al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, berpegang teguh dengan manhajnya, jalan, metode, ajarannya Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah inti daripada al-firqatun najiyah. Karena al-firqatun najiyah, istilah firqatun najiyah diambil dari hadis sataftariqu hadil ummah ala salasin wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahidah. Umat Islam akan terpecah menjadi 73 kelompok, 73 golongan. Semuanya masuk neraka, diancam masuk neraka kecuali satu. Ketika ditanya, "Man hiya ya Rasulullah?" Siapa yang selamat itu wahai Rasulullah? Dalam hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasul mengatakan, "Ma ana alaihi wa ashabi." Yang selamat yang mengikuti aku, kata Rasul, dan yang mengikuti para sahabat. Terutama dalam masalah al-aqidah. Kata para ulama, hadis tentang perpecahan umat ini. Perpecahan umat ini bukan sekedar masalah fikih, bahkan masalah akidah, dan itu yang sangat nampak sekali. Maka ciri firqatun najiyah yang paling utama berpegang teguh dengan manhaj Rasul, akidah Rasul, manhaj para sahabat dan akidah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bukan sekedar slogan propaganda. Di luar sana ada kelompok-kelompok yang juga mengatakan kita juga ma'ana lewat hadis. Tapi kalau lihat akidah mereka jauh dari akidah Rasul, dari akidah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul misalnya nggak pernah ngajari tabaruk kepada kuburan keramat. Rasul nggak pernah mengajarkan tawasul kepada yang telah mati misalnya. Maka sekali lagi, tidak cukup segera slogan, praktekkan, terutama dalam masalah al-aqidah. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita mengkritik pemimpin di hadapan umum. Ini akidah Rasul, ini akidah para sahabat, para ulama ahlussunnah wal jamaah. Man arada an yansaha li sultanin fala yubdi alaniyatan. Kata Rasul, barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, jangan di hadapan umum. Jelas hadisnya. Namun saya keluabi berduaan dengannya. Fa in qabila fazak, jika diterima itu yang diharapkan, jika tidak qad adalladhi alaih, telah gugur kewajiban. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibn Abi Asim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini manhaj Ahlussunnah dalam menasihati pemimpin kaum muslimin. Dan Usama bin Zaid radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh seseorang, "Kenapa engkau tidak menasihati Utsman bin Affan radhiyallahu anhu?" Kata beliau, "Aku telah menasihati empat mata dengan beliau dan aku tidak mau menasihati di hadapan umum karena itu akan membuka pintu-pintu kejelekan." Ini manhaj para sahabat. Tidak sekedar slogan saja, betul-betul apa? Diikuti. Tentang masalah sifat Allah. Allah di mana? Kaum muslimin banyak memiliki pendapat-pendapat. Ada yang mengatakan Allah di mana-mana. Ada yang mengatakan Allah tidak di ruang, tidak di waktu. Kayaknya keren gitu bahasanya. Tidak di ruang, tidak di waktu. Padahal ucapan yang batil. Na'udzubillah min dzalik. Kembali kepada akidah Rasul, para sahabat Rasul. Apa pendapat Rasul tentang di mana Allah? Jelas hadis-hadisnya banyak sekali. Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Tidakkah engkau mempercayai diriku sedangkan aku kepercayaan zat yang di atas langit. Ini akidah Rasul, Allah fis sama. Beliau juga pernah bertanya kepada budak perempuan, "Aina Allah?" Di mana Allah? Sang budak perempuan menjawab, "Fis sama," Allah di langit. Rasul pun mengatakan, "A'tikha fa inna mu'minah." Beliau mengatakan kepada tuannya, merdekakan dia karena dia seorang mukmin. Hadis sahih Muslim. Sebagian orang yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya akidah ini mengatakan hadisnya
tidak sahih. Padahal Imam Syafi'i sendiri dalam kitabnya Ar-Risalah membawakan hadis tersebut. Dan kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i yang bermadzhab Syafi'i dalam kitabnya Aqidatus Salah Ashabul Hadis, Imam Syafi'i berpendapat Allah di atas langit dengan dalil hadis budak perempuan tadi. Ini akidah Rasul, ini akidah para sahabat Rasul. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika meninggalnya Rasul, para sahabat ditimpa gundah gulana. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad, Nabi Muhammad telah meninggal dunia. Wa man kana ya'budu man fis sama. Barang siapa yang menyembah Allah yang ada di langit, fa innahu hayyun la yamut. Dia tidak akan mati atau dia maha hidup, tidak akan mati. Ini akidahnya para sahabat. Ini bedanya Ahlus Sunnah wal Jamaah al-Firqatun Najiyah Taifah Mansurah dengan yang lain. Maka ini pedoman bagi diri kita. Ini barometer timbangan bagi kita. Semua ucapan manusia, semua pendapat manusia, semua keyakinan, akidah kaum muslimin khususnya timbang dengan ma'ana alihi wa ashabi. Terutama di zaman medsos seperti ini. Ada kajian atau ada statement atau ada apapun nama di medsos, timbang dulu. Jangan asal, kok kelihatannya bahasanya bagus, retorikanya bagus. Tidak mesti retorikanya bagus itu betul sesuai dengan akidah Rasul atau para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kelompok-kelompok yang menyimpang atau dai-dai yang menyimpang, bahasa mereka luar biasa. Bahkan dulu ada tokohnya kelompok Mu'tazilah. Kalau sekarang itu liberal. Namanya Wasil bin Atta. Dia ini cedal, tidak bisa menyebut apa? Ra, atau kalau bahasa Indonesia R ya. Tapi beliau ini, ya, Wasil bin Atta ini bisa khutbah panjang lebar tanpa ada satu kata pun yang ada huruf ra-nya. Ya. Antum saja yang nggak cedal lah sudah. Bisa enggak ceramah ya 10 menit saja nggak pakai R, tanpa apa direkayasa, spontanitas bisa? Ini salah satu yang menunjukkan luar biasa bahasa orang-orang itu. Ya. Tapi di atas kesesatan. Maka ini barometer kita. Yang benar ma'ana ali wa ashab, yang mengikuti Rasul dan para sahabat Rasul, terutama dalam masalah al-aqidah. Baik, poin yang kedua, minhaj firqah najiyah yang kedua, al-firqatun najiyah ta'udu ila kalamillah wa kalami rasuli hina tanazu wal ikhtilaf. Al-Firqatun Najiyah selalu rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, terutama ketika ada perselisihan pendapat. Ya. Entah perselisihan pendapat antara Ahlussunnah dengan yang lainnya atau di antara Ahlussunnah sendiri. Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Bukan kepada gelar akademik, bukan kepada senioritas, ya. Bukan kepada golongan ini dan itu, namun Allah telah memberikan pedoman. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Jika kalian berselisih pendapat tentang suatu permasalahan, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Contoh, ada sebagian yang mengatakan ada bid'ah hasanah. Kita mengatakan tidak ada bid'ah hasanah dalam Islam. Karena apa? Rasul mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Allah memerintahkan kita kalau ada perselisihan kembalikan kepada Allah, Al-Quran, jangan kepada Rasul, kepada sunnahnya beliau. Dan Rasul mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Jelas. Kalau ada orang yang mengatakan, loh bagaimana dengan ucapan Umar bin Khattab, kembalikan lagi. Mana yang lebih baik, Umar bin Khattab ataukah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas ucapan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula tadi, ada sebagian orang mengatakan boleh kita mengkritik pemimpin di hadapan umum demi kemaslahatan. Kan boleh dalam undang-undang kita.
Kita katakan, fa in tanazatum fi syai'in faruddu ila Allah wa Rasul. Kembalikanlah kepada Al-Quran atau sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul melarang tadi mengkritik pemimpin di hadapan umum, di medsos dan seterusnya. Kalau dia mengatakan lo ulama fulan membolehkan, kembalikan kepada ayat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Wahai orang-orang beriman, jangan mendahulukan ucapan siapapun di atas ucapan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pedoman hidup kita. Agar kita nggak mudah terombang-ambing arus, agar kita nggak pintan atau nggak mencela-mencela, kada ikut sana ikut sini, nggak punya pedoman yang pasti. Kita harus konsisten dalam beragama ini, karena memang itu ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wabil jumlati fa inna as-sabata fi ahli sunnah wal hadis Al-Da'af ma inda ahli kalam. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kesimpulannya bahwasanya konsisten istiqomah yang ada pada ahli sunnah wal jamaah itu berlipat-lipat ganda dibandingkan yang ada pada ahli al-kalam. Ini yang harus kita pegang erat. Kita punya pedoman. Kalau ada perselisihan, kembalikan kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah punya pedoman ini. Jangan mudah terombang-ambing arus. Sekali lagi, ini fungsinya kita tahu minhaj firqatun najiyah. Ini sudah jalan kita. Ikuti, telusuri, meskipun banyak yang menyimpang, meskipun banyak yang memusuhi. Ada pesan yang sangat indah dari seorang ulama salaf yang bernama Fudail bin Iyad rahimahullah. Beliau mengatakan, ilzam tariqal huda wala yadurruka qillatus salikin. Pegang erat jalan petunjuk dan tidak akan mencelakakanmu sedikitnya orang yang berjalan bersamamu. Wa iyyaka wa turqad dhalal, jauhkanlah dirimu dari jalan-jalan kesesatan. Wala taghtarra bikasatil halikin, jangan tertipu dengan banyaknya orang yang binasa. Rasul SAW mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Senantiasa akan ada di tengah umatku kelompok yang tegak di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum wala man khalaqahum. Tidak akan mencelakakan mereka orang-orang yang mencaci maki mereka, membuli mereka, memboikot mereka, menyelisih mereka sampai datangnya perkara Allah. Tetap konsisten, meskipun arusnya sangat kuat tetap. Ya. Kemarin kita ada kajian rutin kitab Al-Ibana As-Sughra. Ada ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang sangat indah. Kata beliau, idza waqa'an nasu fi syarr faqul laisa li uswatun fi syarr. Kata beliau, kalau manusia seandainya jatuh ke dalam kejelekan, penyimpangan, kebid'ahan atau bahkan kesyirikan, maka katakan dalam dirimu, aku tidak mau ikut-ikutan. Punya prinsip, al-haqqu ahaqqu an yuttaba. Kebenaran itu yang wajib untuk diikuti. Ini sikap ahli sunnah wal jamaah. Kemudian poin yang ketiga, kata Syekh Muhammad bin Jamil Zain rahimahullah, ini sekali lagi kita nggak berurutan mengambilnya, namun kita cuplik saja sebagian yang beliau sampaikan. Kata beliau, al-firqatun najiyah ta'tabiru at-tauhidah. Manhaj metode firqatun najiyah dalam masalah taklim dakwah itu memprioritaskan at-tauhid, yaitu ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Yang ini yang juga harus terus kita ingat. Ya. Makanya sering kita ini mengingatkan awal-awal dakwah salafiyah di negeri kita ini, kajian-kajiannya itu, insya Allah kalau tanya yang senior dulu, kajiannya itu akidah manhaj, tanpa mengesampingkan yang lain. Tapi prioritas utama akidah wal manhaj. Karena ini ciri khas dakwah salafiyah yang membedakannya dengan yang lain. Namun sekali lagi bukan kita meremehkan yang lain, tidak. Namun dalam Islam ada skala prioritas. Makanya beliau mengatakan al-firqatun najiyah ta'tabiru tauhid.
Firqah Najiyah mengutamakan, memprioritaskan dakwah kepada at-tauhid, terutama tauhid al-uluhiyah. Karena ini intisari prioritas dakwah para nabi, para rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, seruannya, dakwanya, an i'budullah, sembahlah Allah, tinggalkanlah at-taghut, sesembahan selain Allah. Ini dimulai sejak rasul pertama Nabi Nuh sampai Nabi kita Muhammad SAW. Allah berfirman tentang dakwah Nabi Nuh pada surat Al-A'raf 59, laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaum. Apa seruan beliau? Ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, sembahlah Allah saja. Tidak ada sembahan yang hak bagi kalian kecuali Allah. Kalau kita baca lagi ayat setelahnya, wa ila adin akhahum hudan faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Bahkan Nabi Yusuf alaihissalam, meskipun beliau di penjara, ketika ditanya tentang takwil mimpi, sebelum beliau menjawab takwil mimpi, beliau mendakwahi sahabat temannya yang di penjara itu kepada tauhid. Ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahar. Wahai dua temanku yang di penjara, apakah sesembahan-sesembahan yang banyak itu lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Ma ta'buduna min duni illa asma'an samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Tidaklah yang kalian sembah dan yang disembah oleh nenek moyang kalian kecuali nama-nama yang kalian ada-adakan sendiri. Ini dakwahnya Nabi Yusuf di penjara, tetap dakwah tauhid. Tauhid apa? Tauhid al-uluhiyah. Ini yang harus kita apa? Jadikan suri teladan. Semua para anbiya wa rasul ini intisari dakwah mereka. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW 10 tahun pertama tidak ada dakwah kecuali dakwah tauhid. Sekali lagi, kalau kita mengaku mengikuti Nabi kita Muhammad SAW, ikuti dakwah beliau ini. Bahkan Allah mengatakan dalam surat Yusuf, kalau tidak salah ayat 108, Kul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basira ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakan wahai Nabi Muhammad, inilah jalanku. Apa jalannya Rasul? Ad'u ilallah, aku berdakwah ke jalan Allah. Ala basira, di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan para pengikutku. Ini cirinya pengikut Rasul. Apa itu? Dakwah ala basira wa subhanallah, maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin. Dakwahnya Rasul mensucikan Allah dari kesyirikan, mensucikan Allah dari sesembahan-sesembahan selainnya. Makanya kata Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu taala, kalau ada dai-dai atau orang-orang yang mengaku pendakwah namun tidak mau memprioritaskan dakwah kepada tauhid, ada kerusakan dalam manhaj dakwah. Karena jelas menyelisih para nabi, para rasul, menyelisih manhaj dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya, yang keberapa? Yang keempat, al-firqatun najiyah ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Kata Syekh Muhammad bin Jamil Zain rahimahullah, al-firqatun najiyah itu melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kemudian kata beliau, fahiya tungkiru at-turuq al-mubtada'ah wal ahzab al-haddamah allati farraqatil ummah wa ibtada'at fi dinillah wa ta'adat an sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-firqatun najiyah selain melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dalam masalah, mungkin sebagian orang menggambarkan amar nahi munkar itu dalam masalah maksiat saja. Namun ahli sunnah wal jamaah mengatakan yang dilarang juga
adalah kebid'ahan-kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan. Baik bid'ah dalam masalah akidah, bid'ah dalam masalah ibadah, itu juga dilarang. Dan itu yang Rasul telah contohkan. Rasul mentahzir kaum muslimin dari kelompok namanya Khawarij. Kalau sekarang kelompok teroris. Ini salah satu manhaj Firqatun Najiyah. Tidak tinggal diam dari penyimpangan terutama dalam masalah akidah wal manhaj. Yang dilarang bukan hanya maksiat, bahkan lebih dari itu kebid'ahan, penyimpangan dalam urusan agama. Bahkan dengan keras Rasul mengatakan al-khawarij kilabu ahlin nar. Kelompok khawarij anjing-anjing neraka. Kalau ada orang mengatakan, wah kok keras sekali, ini Rasul yang mengatakan. Protes kepada Rasul, nggak terima dengan Rasul. Naudzubillahi min dzalik. Rasul SAW mengatakan al-qadariyatu majusu hadil ummah. Kelompok qadariyah majusinya umat ini. Keras Rasul. Karena ini mengotori agama. Dan ulama salah mengatakan sebagaimana kata Sufyan Ats-Tsauri, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Al-ma'siyatu yutabu minha. Maksiat pelakunya masih ada rasa bersalah, dia ingin tobat. Namun pelaku kebid'ahan, dia merasa benar, nggak mungkin tobat. Makanya kalau antum perhatikan polisi ketika menangkap pencuri,